Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya adalah Sandika Sananta. Di sini saya adalah guru baru yang mengajar tentang alat potong mesin fresh. Sebelumnya materi-materi sebelumnya kan diajari oleh Pak Rifai ya. Dan sekarang digantikan oleh saya. Kalian bisa memanggil saya dengan Pak Sandi ya. Ingat-ingat Pak Sandi. Di materi kali ini kalian akan mempelajari yang pertama sifat alat potong, yang kedua adalah bahan alat potong mesin fresh, dan yang ketiga adalah jenis-jenis pisau mesin fresh. Langsung saja. Nah ini ada peta konsepnya. Nah yang pertama kita akan mempelajari tentang sifat alat potong, mulai dari kekerasannya, ketahanannya, dan ketangguhannya. Dan yang kedua adalah bahan alat potong. Ada HSS, ada karbon steel, dan juga ada keramik. Yang ketiga, kita akan mempelajari mengenai jenis pisau potong, di mana kita mengetahui bagian-bagian pisau fresh, jenis-jenis pisau fresh. Lanjut saja, yang pertama adalah sifat alat potong. Ada banyak jenis pekerjaan yang kita dapat lakukan dengan proses pengefreshan ini. Dari beragam proses fresh tersebut dapat menghasilkan barang yang sangat bervariasi. Nah, selain proses atau teknik penyataan pada benda kerja, pisau fresh atau alat potong fresh juga sangat berpengaruh penting terhadap hasil pengefreshan. Nah, ini adalah alat-alat potong dari mesin fresh itu sendiri. Tentunya alat potong yang ini berbeda dengan alat potong yang ini, ya, berbeda ya. Nah, makanya harus kita tahu nanti benda kerjanya yang kita mau akan berbentuk seperti ini, maka kita harus pakai alat potong yang mana nih. Kita harus tahu, kita harus pakai yang ini untuk memfresh rata, ini untuk memfresh apa gitu, kita harus tahu ya. Untuk itulah kita harus mengetahui karakteristik alat-alat potong fresh beserta kegunaannya ya. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Nah, ini adalah sifat alat potong. Syarat alat potong yang harus dijamkan baik-baik tentunya adalah sifat mekanis dari alat potong itu sendiri harus lebih unggul daripada benda kerja itu sendiri ya. Alat potong fresh itu harus lebih unggul daripada benda kerja yang akan dikerjakan, seperti itu. Nah, yang pertama nih ada sifat mekanis yang harus unggulnya. Yang pertama adalah kekerasan atau kekuatan benda untuk mempertahankan bentuk saat diberi tekanan. Yang kedua adalah ketahanan, kemampuan benda terhadap gesekan tanpa mengalami keausan. Dan yang ketiga adalah ketangguhan, di mana kemampuan benda untuk dapat menerima beban yang terjadi pada saat proses pengefresan, seperti itu ya. Nah, nanti kalau kalian kurang paham, tanya saja ke Bapak, nggak apa-apa, baik itu via WA ataupun via tatap muka langsung ya, nggak apa-apa. Nah, ini kekerasan tadi ya. Nah, pada dasarnya semakin panas suhu besi atau logam, semakin lunak juga logam tersebut. Oleh sebab itu, sifat kekerasannya akan menurun. Nah, kok gitu Pak? Gitu ya. Kalian tahu pandai besi yang biasanya buat celurit-celurit itu? Kan awalnya kan besi kejal, dipanaskan, baru dipukul-pukul. Nah, kenapa harus dipanaskan terlebih dahulu? Ya agar lunak, agar kekerasannya menurun. Seperti itu. Baru kita bisa bentuk celurit, entah itu pisau ataupun benda-benda lainnya. Ya, seperti itu ya. Maka semakin panas logam atau besi, tentunya akan semakin menurun juga tingkat kekerasannya, seperti itu ya. Nah, di proses pengefresan ini nanti kan alat potong yang berputar yang akan menyayat benda kerja tentunya akan mengalami gesekan. Nah, gesekan itulah yang akan mengakibatkan panas, yang akan mengakibatkan peningkatan suhu, dan tentunya nanti alat potongnya bisa terjadi
penurunan kekerasan, seperti itu ya. Kan kalau alat potongnya suhunya naik, nanti kan bisa melunakkan alat potong itu sendiri. Ya, paham ya? Nah, ini. Sedangkan kita tahu bahwa alat potong terbuat dari beberapa bahan yang tingkat kekerasannya berbeda. Nah, saya kasih contoh, misal ini baja ya, besi baja. Kita bandingkan dengan besi yang terbuat dari aluminium. Nah, tentunya kan lebih 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 keras yang baja kan daripada aluminium. Nah, tentunya perubahan kekerasan dari baja dan aluminium itu berbeda. Seperti itu ya. Kalau baja bisa turun kekerasannya pada suhu 200 derajat, kalau aluminium bisa saja pada suhu 100 derajat sudah menurun tingkat kekerasannya. Nah, untuk itulah kita lihat grafik penurunan kekerasan alat potong freeze dengan suhu. Nah, ini suhu dalam Fahrenheit, ini kekerasan dalam RA, dan ini kekerasan dalam RC. Ini suhu dalam satuan derajat Celcius. Nah, di sini ada beberapa bahan alat potong. Yang pertama adalah keramik, yang kedua adalah karbida, yang ketiga adalah besi paduan atau cast alloys, dan yang keempat adalah high speed steel atau HSS. Nanti kita bahas ya, HSS itu apa. Yang kelima adalah ini besi karbon. Nah, kita lihat contoh satu saja ya. Nah, pada suhu sekian, misalnya ini suhu 50 ya, 50 derajat Fahrenheit, pada besi karbon ini kerasannya bisa mencapai 80 RA atau misalnya ini 55 RC. Sama, 80 RA atau 55 RC itu sama saja. Namun pada suhu 800 Fahrenheit tingkat kekerasannya mulai menurun. Nih. Nah, ini menurun, bisa menurun menjadi 35 RA, seperti itu. Nah, oleh sebab itu pemilihan bahan alat potong perlu diperhatikan. Misal kalau suhunya pada saat pemotongan masih 50 saja, sebab nggak terlalu berat untuk alat nggak terlalu berat untuk penyayatannya. Tentunya bisa yang pakai yang karbon saja. Berbeda dengan keramik. Keramik pada suhu 50 derajat Fahrenheit bisa mencapai 90 RA dan mampu mempertahankan kekerasannya pada suhu 1400 namun berkurang menjadi 70 RC atau 90 RA, seperti itu. Makanya pemilihan alat potong sangat diperhatikan ya. Kalau tentunya harganya pun berbeda antara ini besi karbon dengan keramik, alat potong keramik. Bukan keramik tehel itu beda. Ini keramik buat alat potong ya. Nah, ini keramik alat potong, berbeda dengan keramik yang buat tehel. Lanjut. Nah, ini bahan alat potong. Sebenarnya ada banyak bahan dasar membuat alat potong. Namun yang biasa digunakan di umum itu adalah yang pertama HSS, yang kedua adalah karbida, dan yang ketiga adalah keramik. Nah, ini yang pertama HSS, high speed steel. Nah, biasanya digunakan untuk penyayatan besi atau baja dengan putaran tinggi, namanya saja high speed steel, dengan kecepatan tinggi ya. Biasanya berwarna mengkilat seperti ini fotonya. Yang kedua adalah karbida, digunakan untuk penyayat benda kerja yang keras. Nah, ini cocok untuk benda kerja yang keras, namun pada suhu yang rendah tadi ya, seperti Bapak jelaskan tadi. Nah, kalau kurang paham tanya, kalau kurang paham lagi monggo ke sekolah menemui Bapak, nggak apa-apa ya. Biasanya berwarna kurang mengkilat juga seperti HSS. Dibandingkan dengan HSS, karbida lebih berwarna hitam ya. Yang ketiga adalah keramik, digunakan untuk penyayatan benda kerja dengan putaran tinggi dan suhu yang tinggi. Ini keramik.
Kenapa keramik kok bisa dipilih untuk suhu yang tinggi? Ya tadi grafik yang tadi ini pada suhu 1400 derajat Fahrenheit mampu mempertahankan kekerasannya hingga 90 RA atau 70 RC seperti itu ya. Paham ya? Good. Nah, ini ada jenis-jenis pisau freeze atau milling cutter. Yang pertama adalah pisau mantel slab milling. Digunakan untuk mengefreeze bidang datar yang luas dengan sumbu sejajar atau dengan sumbu horizontal. Nah, ini digunakan untuk pisau freeze digunakan untuk freeze horizontal ya. Nah, ini contoh pengerjaannya seperti ini. Biasanya ini digunakan untuk facing atau meratakan benda kerja. Jadi sebelum kita melakukan beberapa pekerjaan, langkah awal itu yang paling penting adalah facing atau meratakan seluruh permukaan benda kerjanya, seperti itu ya. Yang kedua adalah pisau alur slide milling, digunakan untuk membuat alur pada bidang yang cukup lebar. Nah, ini contoh pisau alurnya. Nah, ini digunakan untuk freeze horizontal juga, sama yang seperti ini, tapi ini digunakan untuk alur, ini dibuat untuk facing. Yang ketiga adalah pisau gergaji, digunakan untuk memotong benda kerja menjadi 2 bagian. Nah, ini contoh pemotongannya ya. Biasanya di pisau gergaji ini di pinggir-pinggirnya tuh dibeli kayak klem gitu, agar nanti pada saat proses penyetan pisau gergaji ini nggak pecah gitu loh. Misalnya saya contohkan ya. Misal ini pisau gergajinya ya, misalnya tipis kan. Nah, kita beli klem seperti ini. Kalau nggak tahu klem sanggahan. Nah, biar nanti pada saat proses pemotongan itu pisaunya nggak patah ya. Lanjut, ini ada pisau muka face mill, digunakan untuk mengefreeze bidang datar yang luas dengan berjajar di sumbu vertikal. Nah, ini digunakan untuk pisau freeze digunakan untuk mesin freeze yang vertikal. Nah, ini vertikal kan dari sini, vertikal facing sama seperti yang tadi. Ini face mill digunakan untuk yang vertikal, dan yang ini slide milling digunakan untuk yang horizontal ya. Ini ada pisau jari yang kelima atau end mill, digunakan untuk membuat alur lurus yang tidak terlalu lebar. Nah, seperti ini. Nah, ini penyayatannya dari kotak seperti ini. Kalau kita end mill jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, yang keenam ada pisau convex, digunakan untuk membuat alur radius. Pisaunya seperti ini untuk membuat alur. Oke, bentar. Nah, untuk membuat alur. Nah, kebalikan dari pisau convex ada pisau concave, digunakan untuk menghasilkan profil yang radius. Nah, ini pisau concave digunakan untuk membuat ini profil yang radius, bentuk yang radius. Ya, bentuk yang melengkung ini ya. Yang ke-9 ada pisau sudut, digunakan untuk membuat chamfer. Ini contoh pisaunya, ini contoh proses pengerjaannya. Ini ada radius ini. Nah, radius ya. Kalau nggak tahu radius atau nggak tahu chamfer, itu membuat miring lah. Membuat benda kerja itu menjadi miring. Nyayatnya jadi miring. Sekali lagi, kalau nggak tanya ke bapak via WA nggak apa-apa. Bahkan kalian datang ke sekolah biar tahu alatnya, monggo silahkan ya, bapak layani. Yang 10 ada pisau ekor burung atau dinamakan dengan dovetail cutter, digunakan untuk membuat alur berbentuk ekor burung. Ini contoh fotonya, foto pahatnya, dan ini foto pengerjaannya ya. Lanjut, ini ada pisau alur T, digunakan untuk membuat alur berbentuk huruf T. Nih, di sini pisaunya yang ini saja, yang di bawah saja, dan yang ini
nggak ada pisaunya, nggak ada penyayatannya. Lah, ini kok bisa gini Pak, nanti masuknya gimana? Kan mata Pak kalau kalau ini nggak ada pisaunya. Nah, oleh sebab itu sisi yang ini, nah itu langkah pertamanya adalah harus di end mill terlebih dahulu, di freeze end mill dulu. Jadi nanti kan berbentuk U gini. Sebentar, nanti berbentuk U gini. Nah, berbentuk U seperti ini. Baru setelah itu pisau alur T dimasukkan dari samping. Misalnya di bentuk kerja ya, ini pisau U, samping dari samping ya. Pisau U, seret, baru diginikan. Nah, fungsinya di end mill tadi digunakan untuk jalannya ini, jalannya ganggangnya, jalannya lengan pahatnya, biar bisa masuk di sini. Ya, seperti itu. Yang ke-12 ada pisau freeze roda gigi. Bentar. Nah, digunakan untuk membuat profil roda gigi dengan ukuran standarnya masing-masing. Nah, jadi ini nggak sembarangan ini. Ini namanya modul, biasanya dinamakan dengan modul. Ini contoh pengerjaannya. Nah, ini digunakan khusus untuk membuat roda gigi. Entah itu dengan diameternya berapa, entah itu dengan kedalamannya berapa, entah itu dengan jaraknya berapa, itu ada sendiri-sendiri rek modulnya, ada sendiri-sendiri alat potongnya. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Tugasnya nanti tolong dikerjakan ya, agar nanti pada sumatif 2 nggak usah bingung-bingung lagi ngisiin hasil tugasnya. Mulai mumpung masih sekarang, masih belum numpuk tugasnya sekarang dikerjakan sekarang ya, dikumpulkan sekarang, biar nanti pas ujian sumatif 2 enak, nggak usah nagih-nagih tugasnya lagi. Sebab di sumatif 1 kan kita tahu bahwa masih banyak siswa yang belum tuntas ya. Nah, untuk sebab itu di CC lah dari sekarang, jangan numpuk kayak sumatif 1 yang kemarin ya. Karena kalau kalian nggak ikuti sumatif 1 maupun 2 ataupun kedua-duanya, bukan tidak mungkin kalian tidak naik kelas, seperti itu ya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.